Assalamualaikum teman-teman sekalian. Hari ini kami akan mengajak Anda menjelajahi salah satu negara Islam tertua di dunia. Sebuah negeri yang namanya hampir pasti dikenal oleh semua orang. Sebuah negara di mana para penguasa masa lalu telah meninggalkan jejak kekuatan dan kejayaan mereka. Peninggalan yang hingga hari ini masih membuat dunia terpesona. Ya, benar sekali. Kita sedang membicarakan Mesir. Dalam video kali ini, kami akan mengajak Anda berkeliling Mesir, mengenal kehidupan masyarakatnya, budaya mereka, kebiasaan sehari-hari, serta memperlihatkan berbagai tempat menakjubkan yang mungkin belum pernah Anda lihat sebelumnya. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai perjalanan luar biasa ini. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk menyukai video ini, membagikannya, dan berlangganan channel kami. Nama resmi negara ini adalah Republik Arab Mesir. Sebagian besar wilayah Mesir terletak di benua Afrika, sementara sebagian kecil lainnya berada di benua Asia. Jumlah penduduk Mesir mencapai sekitar 114,5 juta jiwa, menjadikannya negara dengan populasi terbesar ke-11 di dunia dan peringkat ke-6 di antara negara-negara mayoritas Muslim. Luas wilayah Mesir sekitar 1 juta kilometer persegi, menempatkannya di urutan ke-30 negara terluas di dunia. Sekitar 40% penduduk Mesir tinggal di wilayah perkotaan, sementara 60% lainnya hidup di pedesaan. Mesir juga dikenal sebagai salah satu peradaban tertua di dunia, dengan sejarah yang telah berlangsung selama ribuan tahun. Jika melihat peta perbatasannya, Mesir berbatasan dengan Libya di sebelah barat, Sudan di selatan, dan jalur Gaza di timur laut. Selain itu, Mesir memiliki wilayah pesisir di Laut Mediterania dan Laut Merah. Sungai terpanjang di dunia yaitu Sungai Nil, juga mengalir melalui Mesir, dengan panjang sekitar 6.650 km. Sekitar 90% penduduk Mesir beragama Islam, sementara 10% sisanya menganut agama lain. Ibu kota Mesir adalah Kairo, yang dalam bahasa Inggris disebut Cairo. Kota ini merupakan kota terbesar di Mesir dan dikenal sebagai kota yang tidak pernah tidur. Baik siang maupun malam, kehidupan, cahaya, dan aktivitas selalu terlihat di setiap sudut kota. Sebagian wilayah Kairo terletak di sepanjang Sungai Nil, yang menambah keindahan dan daya tarik kota ini. Kairo juga menjadi pusat ekonomi terbesar di Mesir. Jika Anda suatu hari berkunjung ke Mesir, sangat disarankan untuk menikmati perjalanan kapal pesiar di Sungai Nil. Pada malam hari, Anda dapat menikmati makan malam mewah, musik, dan pemandangan indah yang akan menjadi kenangan seumur hidup. Seperti halnya Pakistan dan India yang memiliki 4 musim dalam setahun, Mesir hanya memiliki 2 musim utama dalam setahun. Musim panas berlangsung dari April hingga Oktober, sementara musim dingin berlangsung dari November hingga Maret. Bahasa yang digunakan di Mesir adalah bahasa Arab, meskipun sebagian besar penduduknya juga memahami bahasa Inggris. Banyak orang tidak menyadarinya, karena itu jika suatu saat Anda pergi ke Mesir, setidaknya Anda perlu memahami sedikit bahasa Arab. Masyarakat Mesir juga sangat aktif menggunakan media sosial, terutama Facebook, yang sangat populer di sana. Teman-teman, kalender 365 hari yang kita gunakan saat ini ternyata pertama kali dikembangkan oleh bangsa Mesir kuno. Pada masa itu, Sungai Nil sering meluap dan menyebabkan banjir. Untuk mengetahui waktu datangnya banjir tersebut, mereka menciptakan sistem perhitungan tahun dan hari. Penduduk Mesir dikenal gemar berjalan-jalan, bepergian, dan menikmati makanan enak. Pada malam hari, mereka sering keluar bersama keluarga, mengunjungi berbagai restoran dan kios makanan jalanan untuk menikmati hidangan lezat. Siapapun yang berkunjung ke Mesir hampir pasti tidak bisa menolak untuk mencicipi kuliner khasnya, terutama koshari yang juga merupakan makanan nasional Mesir. Hidangan ini begitu lezat hingga Anda dengan mudah bisa menghabiskan 2-3 porsi. Orang-orang Mesir terkenal ramah, hangat, dan penuh kasih. Jika Anda memberi salam kepada mereka, mereka akan segera berdiri dan membalas salam dengan senyuman. Namun di sisi lain, ada juga sebagian orang yang mencoba menipu wisatawan. Karena itu, Anda perlu berhati-hati dan menghindari orang-orang seperti ini saat berkunjung ke sana. Penduduk Mesir sangat menyukai mausoleum atau makam tokoh-tokoh suci, sehingga tempat-tempat tersebut memiliki kedudukan istimewa. Di Kairo, Anda bisa menemukan universitas Islam tertua kedua di dunia, yaitu Universitas Al-Azhar, yang didirikan pada masa dinasti Fatimiyah. Pada masa itu, gaji para pengajar dibayarkan oleh kerajaan, dan mahasiswa tidak dipungut biaya pendidikan. Yang menakjubkan, tradisi tersebut masih bertahan hingga sekarang. Sebagian besar mahasiswa Al-Azhar masih bisa menempuh pendidikan secara gratis. Di kawasan Tua Kairo, terdapat banyak makam para tokoh besar, yang terletak di satu jalan yang dikenal sebagai Syahra-e-Ashrafiyah.
Di sana terdapat makam Sayyidah Atikah, Sayyidah Sakinah, Sayyidah Nafisah, Sayyidah Ruqayyah, Sayyidah Zainab, dan Imam Syafi'i. Selain itu, terdapat pula tempat bersejarah dan sangat suci lainnya yang dikenal sebagai Masjid Al-Husaini. Masjid ini memiliki tempat khusus di hati masyarakat Mesir. Mereka meyakini bahwa kepala Imam Husain dimakamkan di masjid ini, sementara jasad beliau dimakamkan di Irak. Karena alasan itulah, masjid ini bukan hanya penting bagi warga Mesir, tetapi juga menjadi tempat ziarah umat Muslim dari seluruh dunia. Tempat ini merupakan lokasi yang sangat suci. Setiap waktu, orang-orang datang ke sini untuk berdoa, berziarah, dan mencari ketenangan batin. Keindahannya, pencahayaannya, serta arsitektur kunonya benar-benar layak untuk disaksikan. Ketika Anda memasuki masjid ini, akan terasa suasana spiritual yang begitu kuat dan sulit dijelaskan dengan kata-kata. Semoga rahmat Allah yang tak terhitung jumlahnya tercurah kepada Imam Husain radhiyallahu anhu. Teman-teman, Mesir termasuk salah satu dari sedikit negara di dunia yang setiap tahunnya dikunjungi jutaan wisatawan. Pada tahun 2024 saja, sekitar 16 juta orang datang berkunjung ke Mesir. Angka besar ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik situs-situs bersejarah Mesir bagi masyarakat dunia. Kini kami akan membawa Anda ke sebuah kota yang pada masa Nabi Musa alaihi salam pernah diperintah oleh seorang Fir'aun. Perlu dipahami bahwa Fir'aun bukanlah nama satu orang, melainkan gelar bagi para raja Mesir kuno yang berkuasa pada masa itu. Nama kota ini adalah Luxor, yang terletak sekitar 614 km dari Kairo. Kota ini juga dialiri oleh Sungai Nil, sungai yang selama ribuan tahun telah menjadi sumber kehidupan bagi wilayah ini. Saat ini, Luxor memiliki jumlah penduduk sekitar 1,5 juta jiwa. Hal yang menarik, hingga hari ini masih ada sebagian orang yang terlihat melakukan ritual ibadah ala Mesir kuno. Kebanyakan dari mereka berasal dari Eropa, yaitu orang-orang yang tertarik mempelajari dan melihat langsung praktik kepercayaan Mesir kuno. Luxor adalah kota yang sama tempat Fir'aun pada masa Nabi Musa alaihi salam tinggal. Fir'aun tersebut dikenal dengan nama Ramses II. Ia memiliki istana-istana besar, salah satunya yang paling terkenal adalah Kuil Karnak. Dari jalan utama kuil inilah, Fir'aun biasa memasuki tempat ibadahnya, karena ia mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Di luar istana-istana Fir'aun, dibangun patung-patung raksasa agar rakyat terkesan dan takut akan kekuasaannya. Di gerbang kuil Karnak, terdapat sebuah patung besar yang diyakini sebagai wujud Fir'aun pada masa itu. Di bawahnya, terdapat patung kecil yang dipercaya sebagai Sayyidah Asiyah binti Muzahim, istri Fir'aun dan ibu angkat Nabi Musa alaihi salam. Beliau adalah wanita solehah yang tetap beriman kepada Allah meskipun hidup di bawah kezaliman Fir'aun. Di rumah beliaulah Nabi Musa dibesarkan. Jika Anda memperhatikan dinding-dinding kuil Karnak, Anda akan melihat berbagai ukiran dan gambar aneh. Itu bukan sekedar hiasan, melainkan tulisan Mesir kuno yang dikenal sebagai hieroglif, sebuah sistem tulisan berbasis gambar, bukan huruf. Di kompleks kuil Karnak, terdapat 134 pilar raksasa, masing-masing setinggi sekitar 21 meter atau 69 kaki dan berdiameter sekitar 3,5 meter atau 11,5 kaki. Pilar-pilar ini begitu besar sehingga manusia yang berdiri di sampingnya akan merasa sangat kecil. Lebih menakjubkan lagi, semua pilar tersebut berdiri sejajar dan presisi sempurna membuat dunia hingga kini masih berheran-heran. Selanjutnya, kita menuju salah satu situs paling terkenal di Mesir, yaitu Lembah Para Raja atau Valley of the Kings. Tempat ini terletak di bagian barat kota Luxor dan dikenal sebagai kompleks pemakaman kerajaan Mesir kuno. Disinilah para raja dan penguasa Mesir dimakamkan. Hingga saat ini, telah ditemukan lebih dari 60 makam Fir'aun dan anggota keluarga kerajaan.
Makam yang paling terkenal adalah milik Fir'aun Tutankhamun yang ditemukan pada tahun 1922. Dari makam ini ditemukan emas, perhiasan, singgasana, kereta, dan berbagai benda berharga yang dipercaya akan digunakan sang raja di kehidupan setelah kematian. Lembah ini terletak di daerah pegunungan dan memiliki suhu yang sangat panas, sehingga para wisatawan biasanya datang pada pagi hari. Setiap makam memiliki tiket masuk tersendiri. Secara ekonomi, produk domestik bruto Mesir diperkirakan sekitar 47 miliar dolar AS, sementara pendapatan rata-rata penduduknya sekitar 1.400 dolar AS per tahun, angka yang bahkan lebih rendah dibandingkan Pakistan. Di Mesir, sebagian besar kendali dan kekuasaan berada di tangan militer. Negara ini sebenarnya bukan negara yang kaya, dan sekitar 40% penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan. Teman-teman, jumlah warga negara asing yang menetap di Mesir juga sangat sedikit. Berdasarkan beberapa laporan, terdapat sekitar 800 warga Pakistan dan kurang lebih 300 warga India yang tinggal di sana. Mata uang Mesir adalah pound Mesir yang nilainya kira-kira setara dengan 6 rupiah Pakistan atau sekitar 2 rupiah India. Sekarang, kita akan membawa Anda ke sebuah gunung suci, tempat Nabi Musa alaihi salam berbicara langsung dengan Allah Ta'ala. Gunung ini dikenal sebagai Gunung Sinai dan juga sering disebut dengan Gunung Musa. Keistimewaan gunung ini adalah karena 3 agama besar dunia, Islam, Kristen, dan Yahudi, menganggapnya sebagai tempat suci. Inilah tempat di mana Nabi Musa naik ke gunung untuk menerima wahyu dari Allah. Di gunung ini pula beliau berdiam selama 40 hari, dan disinilah Taurat diturunkan kepadanya. Hingga kini, orang-orang dari seluruh dunia datang ke tempat ini. Ada yang berdoa, ada yang merenung, dan ada pula yang hanya ingin merasakan ketenangan dan kesunyian gunung yang suci ini. Mesir bukan hanya penting dari segi sejarah dan budaya, tetapi juga memiliki peran besar dalam perdagangan dunia. Dari wilayah inilah, terusan Suez melintas, sebuah jalur laut sempit namun sangat penting bagi pelayaran global. Terusan ini dibangun sekitar 150 tahun lalu, memiliki panjang sekitar 193 km dan lebar sekitar 205 meter. Yang mengejutkan, sekitar 12% perdagangan dunia melewati terusan ini. Dalam sejarah modern Mesir, perubahan besar terjadi setelah Perang 1967. Sebelumnya, Mesir menguasai jalur Gaza, namun situasi kemudian berubah. Pada tahun 1978, Anwar Sadat, presiden Mesir saat itu, menjadi pemimpin Arab pertama yang menandatangani perjanjian damai dengan Israel, sehingga Mesir melepaskan kendalinya atas Gaza. Kini, kita beralih ke ikon terbesar Mesir, simbol kejayaan dan identitas negara ini, yaitu piramida. Piramida paling terkenal adalah Piramida Giza, piramida terbesar dan paling masyhur dari Mesir kuno, yang telah berdiri selama sekitar 4.500 tahun. Awalnya tinggi piramida ini sekitar 146 meter, namun karena pengaruh waktu, kini tingginya tersisa sekitar 138 meter. Piramida ini dibangun menggunakan sekitar 6,5 juta balok batu, dengan berat masing-masing batu antara 10 hingga 15 ton. Total beratnya bahkan melebihi gedung tertinggi di dunia saat ini, Burj Khalifa. Area piramida ini sangat luas, sehingga lebih disarankan untuk berkeliling menggunakan unta atau kendaraan, karena berjalan kaki akan sangat melelahkan. Untuk masuk ke dalam piramida, pengunjung harus melewati lorong-lorong sempit dan terowongan kecil, bahkan di beberapa bagian harus merunduk. Di luar piramida, banyak orang menawarkan diri sebagai pemandu gratis, namun sebaiknya hanya mengikuti petunjuk resmi yang tersedia. Bagi mereka yang memiliki sesak nafas atau klaustrofobia, sangat tidak disarankan masuk ke dalam piramida karena jalurnya sempit dan tertutup. Pada zaman dahulu, mumi Fir'aun disimpan di dalam piramida bersama emas, perhiasan, dan barang-barang berharga, karena orang Mesir kuno percaya bahwa raja akan kembali hidup setelah kematian dengan kemuliaan yang sama. Tak jauh dari piramida Giza, berdiri Sphinx, patung batu raksasa yang sangat terkenal di dunia.
Patung ini memiliki tubuh singa dan kepala manusia dengan panjang sekitar 73 meter dan tinggi sekitar 20 meter. Masyarakat Mesir kuno percaya bahwa Sphinx berfungsi sebagai pelindung piramida dan Firaun dari segala bahaya. Meski wajah dan tubuhnya telah terikis oleh waktu, hingga kini Sphinx tetap dianggap sebagai salah satu patung paling menakjubkan dan misterius di dunia. Selanjutnya, kami akan membawa Anda ke salah satu wilayah paling indah dan paling jarang diketahui di Mesir, sebuah tempat yang benar-benar menyerupai surga tersembunyi. Tempat ini bernama Siwa Oasis, terletak sekitar 750 km dari Kairo, dekat dengan perbatasan Libya. Jika Anda berada di Mesir, maka tempat ini wajib Anda kunjungi. Di sini Anda dapat mandi di mata air panas alami yang terbentuk secara alami oleh alam. Konon, menurut cerita yang sangat terkenal, Ratu Cleopatra, ratu paling legendaris Mesir, sering mandi di tempat ini. Setelah itu, kita akan menemukan danau-danau asin yang sangat terkenal di seluruh dunia. Keunikan danau ini adalah, bahkan jika Anda mencoba tenggelam, Anda tidak akan bisa tenggelam. Hal ini terjadi karena kandungan garam di dalam air sangat tinggi, sehingga tubuh manusia akan secara otomatis mengapung di permukaan air. Keistimewaan lainnya adalah, air danau ini tidak membuat perih mata maupun kulit, sehingga Anda bisa mandi dengan santai dan nyaman. Waktu terbaik untuk mengunjungi tempat ini adalah antara bulan Oktober hingga Maret saat cuaca lebih sejuk dan bersahabat. Teman-teman, jika Anda ingin melihat Kairo seperti ribuan tahun lalu, seolah waktu tidak pernah berubah, maka Anda harus datang ke Pasar Khan El Khalili. Pasar ini merupakan salah satu pasar paling terkenal di dunia dalam hal kerajinan tangan. Di sini, Anda bisa menemukan ribuan topeng Firaun, perhiasan perak, pedang Arab, patung Cleopatra, parfum khas Timur Tengah, dan berbagai barang antik yang unik. Salah satu barang paling terkenal dari pasar ini adalah kalung kartus, yaitu kalung yang ditulisi nama Anda dalam aksara hieroglif Mesir kuno. Namun jika Anda berniat berbelanja di sini, ingat satu hal penting. Begitu pedagang tahu Anda seorang turis, harga akan langsung dinaikkan 2 kali lipat. Karena itu, Anda harus berani menawar dengan serius. Percayalah, jika Anda pandai menawar, harga bisa turun hingga 70-80%. Selanjutnya, kita menuju Fayum Oasis, yang dikenal sebagai kawasan pemukiman tertua di Mesir. Tempat paling terkenal di sini adalah Danau Korun. Penduduk setempat percaya bahwa Korun pernah tinggal di sekitar danau ini dan tenggelam di sinilah ia dihukum. Karena itulah danau ini dinamakan Danau Korun. Kebenaran sejatinya hanya Allah yang Maha mengetahui, tetapi hingga kini tempat ini tetap dikenal dengan nama tersebut. Setelah itu, perjalanan berlanjut ke Lembah Hitan. Tempat ini sangat menakjubkan karena di bawah pasirnya masih tersimpan fosil ikan paus berusia jutaan tahun. Penemuan ini membuktikan bahwa wilayah ini dahulu kala merupakan dasar laut, namun kini telah berubah menjadi gurun pasir yang luas. Berikutnya, kita akan mengunjungi White Desert atau gurun putih. Tanahnya berwarna putih dengan batu kapur alami yang terbentuk dalam bentuk-bentuk aneh dan unik, seolah-olah berada di dunia dongeng. Melihat formasi batuan ini, rasanya seperti sedang menyaksikan patung-patung alami hasil karya alam itu sendiri. Sekarang kita menuju Sharm el-Sheikh, kota wisata paling terkenal di Mesir. Kota ini dikenal dengan air laut yang sangat jernih, pantai berpasir bersih, terumbu karang berwarna-warni, serta spot menyelam kelas dunia. Tempat ini benar-benar surga wisata Mesir, khususnya bagi mereka yang menyukai matahari, laut, dan petualangan. Selanjutnya kita menuju Grand Egyptian Museum di Kairo. Di museum ini, Anda dapat melihat mumi para raja dan ratu Mesir kuno, masker emas Firaun, perhiasan, perabot kerajaan, hingga benda-benda berharga lainnya yang bernilai sejarah sangat tinggi. Harga tiket untuk wisatawan asing sekitar 200 pound Mesir, sementara untuk warga lokal sekitar 100 pound Mesir, dan museum ini buka dari pukul 9 hingga 15. Perjalanan berlanjut ke kuil Hatshepsut di Luxor. Inilah tempat di mana satu-satunya Ratu Firaun perempuan, Ratu Hatshepsut, membangun kuil megahnya. Usia bangunan ini sekitar 3.500 tahun, namun desain arsitekturnya terlihat sangat modern. Sulit dipercaya bahwa bangunan seindah ini dibangun tanpa bantuan mesin modern.
Tiket masuknya berkisar antara 160 hingga 200 pound Mesir dan kuil ini buka dari pukul 6 hingga 15. Kemudian kita tiba di Memphis, kota paling tua dan bersejarah di Mesir kuno. Kota ini adalah ibu kota pertama Mesir kuno. Hingga hari ini masih terdapat situs luar biasa yang dikenal sebagai Memphis Open Air Museum. Di sana Anda akan melihat patung Ramses II raksasa dengan panjang sekitar 32 meter, serta berbagai peninggalan sejarah lainnya yang benar-benar menakjubkan. Jadi teman-teman, inilah perjalanan Mesir yang luar biasa, penuh sejarah, keajaiban alam, dan keindahan budaya. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai bertemu di video berikutnya. Semoga Allah selalu melindungi kita semua.